Selamat pagi. Kembali bersama saya, Evangelis Inneke Wahyudi, dalam acara Renungan 5 Menit bersama Bapak Gembala Muda Ade Sugeng Miguno. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan kali ini. Oke, shalom alaikum rekan-rekan semuanya, selamat pagi. Dan pada pagi hari ini saya akan membawakan suatu renungan yang saya beri judul Tegarlah, ya, tegarlah. Oke rekan-rekan, tegarlah. Kalau kita lagi dalam masalah atau lagi dalam pergumulan, kadang-kala ada orang-orang yang menasihati kita, bilangnya apa? Tegarlah, ya. Atau dengan kata lainnya, orang Indonesia suka nyebutnya itu sabar, ya. Sampai saya kadang-kadang jengkel juga gitu ya. Kalau ada orang yang menyakiti kita, orang itu menyakiti kita, orang yang sama malah menasihati kita sabar, ya. Sabar, sabar. Jadi seolah-olah kita itu dinasihati untuk bersabar. Tiap kali kita ditindas, kita disuruh untuk bersabar. Jadi kalau saya boleh ambil kesimpulan, seringkali orang-orang, terutama anak-anak Tuhan, yang menggunakan nasihat sabar itu pada waktu orang sedang diambang kekalahan, ya. Kalau orang lagi mau kalah, orang lagi mau terpuruk, dibilangnya apa? Sabar. Jadi tiap kali ada nasihat yang menasihati saya untuk bersabar, saya tahu buat mereka artinya saya lagi mau hancur. Karena itu saya dipersiapkan hati saya dengan disuruh bersabar, ya. Tapi apa benar rekan-rekan? Kalau nasihat untuk bersabar atau untuk tegar itu diberikan hanya kepada orang-orang yang lagi dalam proses menuju kehancuran. Yuk kita lihat sekarang sesuatu yang dialami oleh Rasul Paulus, ya. Oke, kita lihat di Kisah Para Rasul pasal 27. Saya akan bacakan di ayat 27 mulai. Dan setelah waktu berlalu sekian lama tanpa makan, lalu sambil berdiri di tengah-tengah mereka, Paulus berkata, "Hai para pria, sungguh seharusnya taat kepadaku untuk tidak berlayar dari kereta sehingga mengalami kerusakan dan kerugian ini." Biasa, ya, kalau kita dalam masalah, biasanya ada nasihat kita, harusnya kamu nurut, kamu sih. Berikutnya apa? Salah sendiri. Tapi tenang, ya, enggak itu yang akan disampaikan oleh firman Tuhan. Berikutnya apa? Namun sekarang aku menyarankan kamu untuk tetap tegar, karena tidak ada satu jiwa pun dari antara kamu yang akan binasa kecuali kapalnya ini saja. Sebab tadi malam seorang malaikat Elohim yang memiliki aku dan yang kepadanya aku beribadah berdiri di sisiku sambil mengatakan, "Janganlah takut hai Paulus, di hadapan kaisarlah seharusnya engkau berdiri, dan lihatlah Elohim telah menyerahkan kepadamu semua orang yang berlayar kepadamu. Sebab itu tegarlah hai para pria, sebab aku percaya pada Elohim bahwa demikianlah yang akan terjadi sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepadaku. Bagaimanapun juga seharusnya lah kita damparkan di salah satu pantai." Ya. Jadi rekan-rekan, kalau Bapak Yahweh yang memberi kita suatu nasihat, biasanya bukan cuma menyalahkan, "Tuh kamu sih salah, rasain deh, kan salah kamu sendiri." No. Kalau Bapak Yahweh Tuhan kita menasihati kita bisa berkata apa? Memang kamu nggak taat, tapi tenang. Bapak Yahweh dalam kendali, Tuhan Yesus dalam kendali, ya. Ini semua nggak akan hancur, ya, nggak akan akhirnya dalam binasa. Tetapi Bapak Yahweh tetap akan mempertahankan, akan menjaga hidup kamu. Jadi rekan-rekan, kalau hari ini kamu dalam pergumulan, ingat, ya, orang yang berkata, "Tuh kan kamu sih salah, kamu nggak nurut sih," itu ucapan iblis. "Tapi Pak, yang ngomong sama saya tuh hamba Elohim, Pak, hamba Tuhan." Betul, tapi hamba Tuhan, ingat loh, bukan Tuhan yang ngomong langsung pada Anda, lewat hambanya. Jadi ibaratnya kadangkala ada air jernih yang mengalir lewat pipa. Sayangnya pipanya itu agak kotor. Jadi seringkali ada hamba-hamba Elohim yang memberi kita nasihat yang baik, ya. Saya katakan lagi, nasihatnya baik, tetapi kadangkala si pipa ini ikut juga ada bagian dari pipanya yang kena kita juga, ya. Jadi kalau Elohim sendiri yang memberi kita nasihat pasti beda, karena kita mendengar langsung dari Elohim. Tapi selama kita mendengar nasihat itu dari orang lain, lewat orang lain, kadangkala ada kotoran dari orang-orang itu yang lewat, ya, ikut ke bawah juga. Gak apa-apa, saring aja. Kita ambil pesan dari Elohimnya, tetapi kita abaikan apa yang bukan dari Elohim. Misalnya apa? Pernah ada satu hamba Tuhan yang berkata pada saya, ya, "Lu mau gak gue nasehatin? Pasti ntar lu diselamatkan, pasti lu bebas dari masalah ini. Tapi jangan sombong. Kalau masih sombong gak bisa. Kalau masih kesombongan gak bisa."
ya, itu egonya orang itu yang pengen didengarkan, pengen dihargai, ya. Dia lupa dia itu hambanya Elohim, bukan Elohimnya, cuma kacung atau jongos. Maaf kalau Anda tersinggung. Kalau Anda tersinggung berarti Anda betul, Anda perlu bertobat, ya. Karena kita sebagai hamba-hamba Elohim mesti ngerti, kita cuma hambanya, biar Elohim bekerja. Jangan kita bumiin pakai kita sendiri, ya. Sifatmu yang sombong, yang baperan, hindari. Kalau Anda pelayanan, jangan bawa-bawa sifat kita, ya. Jangan. Jadi kita abaikan aja sifat-sifat seperti itu. Kita bicara sesuai dengan apa yang Elohim suruh sampaikan kepada kita, ya. Jadi rekan-rekan, kalau Bapak Yahweh yang menasihati kita, betul pasti ada menegur dulu. Mestinya kamu nurut kemarin, tapi tenang aja. Walaupun kamu nggak nurut, tapi tenang, karena ini semua bukan berarti Bapak Yahweh kehilangan kendali. Gara-gara kamu nggak nurut, akhirnya Bapak Yahweh nggak berkuasa lagi, nggak bisa tolong kamu deh. Kenapa? Gua nggak maha kuasa. Nggak ada seperti itu, ya teman-teman, ya. Bapak Yahweh tetap maha kuasa. Sekalipun Anda dan saya salah, bukan berarti gara-gara saya salah Bapak Yahweh bisa bantu. Tetap dia bisa bantu, tetap dia berkuasa. Hari ini saya kasih pesan pada rekan-rekan semua, kalaupun kita dalam masalah karena kita berdosa, karena kita bersalah, karena kita nggak peka, karena kita budak yang nggak dengar suara Tuhan, ya, kita perlu bertobat, betul. Memang kita perlu bertobat. Dan saya rasa pada waktu Bapak Yahweh menegur kita, ada damai sejahtera. Kita ditegur dengan damai sejahtera. Oke, aku salah Bapak, aku salah. Tetapi kalau ada kondemnasi, lu sih salah sendiri sekarang ya udah, Bapak Yahweh nggak bisa tolong kamu lagi. Kenapa? Kamu salah sih. That's not your God and that's not my God, ya. Elohim kita nggak selemah itu, ya. Dia tetap berkuasa, dia tetap dalam kendali. Meskipun saya dan Anda pernah salah, itu nggak berarti dia nggak lagi bisa berkuasa atas hidup kita. Tetap dia mampu mengubahkan hidup kita. Jadi teman-teman, firman Tuhan berkata bahwa juru selamat Yeshua HaMashiach, dia punya satu kekasarnya, itu apa? Dia mengembalikan apa yang dia tidak pernah ambil. Jadi kalaupun, ya, ada belalang pelahap yang sudah menghancurkan hidup Anda, menghabisi berkat Anda, belalang pengiring dan belalang lain, ya, teman-teman, Bapa Yahweh dalam nama Yeshua HaMashiach tetap lebih kuat dan lebih dahsyat daripada Anda, ya, daripada dosa-dosa Anda, daripada para belalang itu. Dia tetap bisa memulihkan saya dan Anda. Karena itulah dia memang Almighty, ya. Memang dia El Shaddai, memang dia Yahweh Sebaot. Dia maha kuasa. Saya dan Anda enggak, tapi dia maha kuasa. Jadi hari ini pesan saya rekan-rekan, apapun pergumulan Anda, termasuk pergumulan yang muncul gara-gara dosa saya dan dosa Anda, it's okay. Bukan it's okay, wah nggak apa-apa, masa-masa. No. It's okay, karena Bapa Yahweh dalam nama Yeshua HaMashiach tetap dalam kendali, dia tetap maha kuasa. Apapun keadaan Anda, dia sanggup pulihkan. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah apa? Tetap setia pada firman Tuhan, ya. Seringkali orang berkata, percuma. Yang bilang gitu saya kasih tahu, ya, mereka hanyalah pembawa pesan daripada hasatan, ya, daripada si jahat, bukan Bapak Yahweh. Gak ada yang percuma, rekan-rekan. Nah, seorang rekan saya pernah juga tegur saya. Saya tahu itu nasihatnya, teguran yang baik, tetapi masih ada, ya, bagian dari si saluran itu yang ke bawah. Sifatnya dia ke bawah, ya. Karena apa? Dia baperan, dia memang orangnya agak-agak tinggi hati. Dia maunya kalau dia bicara semua dengerin, nggak ada yang bantah, ya. Nah, dia pernah negur saya, lalu dia berkata, "Geng, lu tuh nggak merasa bersalah, ya? Lu nggak merasa bersalah?" Saya bingung, ya. Jadi maksudnya gue suruh gimana? Suruh nangis, sedih, terus gimana? Ya lu kan hamba Tuhan. Firman Tuhan gak pernah double standard, ya. Firman Tuhan untuk jemaat dan untuk hamba Tuhan sama. Gak ada lebih tinggi standarnya kalau kita hamba Tuhan, ya teman-teman. Jadi ingat, ya, hamba Tuhan itu tetap dianggapnya sama Bapak Yahweh itu sama perlakuannya. Gak spesial dalam arti beda perlakuannya. Ya kalau jemaat boleh, kalau lu kan hambanya, lu gak boleh. No, gak ada double standard, ya. Torah dan kasih karunia sama standarnya. Nggak ada double standard. Apa yang nggak boleh di mata Tuhan tetap nggak boleh. Mau Anda ini hambanya, mau Anda ini apanya, ya, sama standarnya. Firman Tuhan itu standar sama, ya, tetap berlaku sama untuk semua orang. Dan dia berkata, lu nggak masa bersalah, ya? Saya bilang, iya, gue masa bersalah kok. Nunjukkan dong apa penyesalan lo. Terus gimana? Saya suruh berhenti melayani, saya suruh nangis di kamar, suruh meratapi nasib saya atau kesalahan saya. No. Saya yakin bukan itu yang Bapak Yahweh mau. Yang Bapak Yahweh mau, rasa penyesalan diciptakan oleh Bapak Yahweh bukan untuk bikin kita lumpuh,
tapi untuk kita tahu, salah lo ini salah lo, jangan lagi, ini nggak enak rasanya. Setelah itu move on, lanjutkan hidup dan pelayanan Anda. Jangan kita mau tertuduh lalu kita jadi lumpuh. Bukan itu yang Bapak Yahweh mau. Jadi ada juga orang yang berkata pada saya, Gang, lo ini kok nggak pernah merasa down ya? Nggak pernah merasa sedih gitu, gue udah salah lo, gue dosa nih, sedih gue. Nggak ada, saya nggak pernah down. Kenapa? Teman-teman, saya nggak bawa alatnya, tapi saya punya alat ya, charger yang bisa untuk mencas baterai ya. Jadi saya punya baterai charge ya, baterai rechargeable untuk ngecas alat-alat yang Anda lihat ini ya. Jadi ada lampu ya, ada banyak ya alat di sini yang butuh tenaga listrik dan saya pakai baterai rechargeable. Jadi kalau baterai yang saya pakai saya recharge ya. Ada beberapa alat, ada dua alat. Satu itu alat yang sangat canggih ya, bisa nge-recharge bahkan mericas baterai alkalin. Jadi kalau Anda punya baterai alkalin biasa itu yang merek ABC, Duracell, Energizer, bisa dicas lagi dengan alat itu. Canggih banget. Dan hebatnya dia itu ngerti kalau ada baterai yang rusak. Jadi kalau kita masukin baterai ke alat itu dan baterai udah rusak, dia akan keluar tulisan error ya, nggak mau. Kalau kita cabut baterainya, dia baru mau kecas. Baterai yang lain yang tidak error. Nah teman-teman, Anda juga punya baterai satu lagi alat charger. Itu alat yang bodoh, yang tadi namanya smart charger. Saya punya alat lagi namanya itu yang charger biasa ya. Masukin aja baterainya, mau error mau nggak error, dia akan mencas baterai itu. Nah rekan-rekan, seringkali baterai yang nggak bisa dicas pakai smart charger tetap bisa dicas pakai yang stupid charger itu ya, pakai charger biasa itu. Nah rekan-rekan, seringkali saya jengkel gitu sama smart charger itu. Betul, dia pintar, dia banyak gunanya. Tapi seringkali saya jengkel juga, jelas aja di baterai rechargeable yang masih baru, masih bagus, nggak mau dicas error yang pakai charger yang smart itu. Nah seringkali saya mikir gitu ya, charger, you have only one job to do. You only have one job to do. Itu pun lu nggak bisa. Lu cuma harus ngecas, itu pun lu nggak mau. Nah seringkali teman-teman, pada waktu saya bersalah, waktu saya merasa bersalah atau berdosa ya, saya terus yakinkan diri saya, yang Bapak Yahweh mau bukan saya mogok ya. Ada orang yang bilang, lu harusnya menyesal dong. Betul, gue nyesel kok. Lu nggak lihat penyesalan gue, tapi it's okay. Bapak Yahweh lihat. Bapak Yahweh tahu hati gue. Lu nggak suka karena lu bukan Bapak Yahweh. Lu nggak suka karena lu ngelihat luarnya. Seolah-olah gue nggak merasa bersalah. Gue merasa bersalah. Gue tahu gue salah dan gue bertobat ya. Tapi sekarang kalau gue down, lalu nggak mau pelayanan, itu aku yakin bukan itu yang Bapak Yahweh mau. Jadi walaupun aku habis bersalah, tetap aku minta ampun sama Tuhan, aku lanjut pelayanan. Kenapa? I only have one job to do. Banyak orang yang pelayanan itu dahsyat luar biasa, diberi kepesan oleh Bapak Yahweh dengan dahsyat. Saya nggak seperti itu. Pelayanan saya itu gampang teman-teman, simple. Apa misalnya? Bikin renungan tiap hari, itu contohnya teman-teman. Saya mau down, saya mau rasa jengkel, kesel, lagi banyak duit, nggak ada duit, it's okay. Tetap ini my job ya. I have one job to do and I intend to do it ya. Saya nggak mau jadi si smart charger tadi. Kadang-kala nggak mau jalan, nggak mau kerja. Saya maunya gimana? Saya tahu tugas saya. Walaupun mungkin ada yang gak suka sama saya, dibilang lah percuma lah lo Geng, lu kayak gitu Geng. Kalau betul itu lu hamil durapi Tuhan, harus lu diberkati dong. Lu mobil aja gak punya. Teman-teman, buat saya itu semua gak penting. I only have one job to do and I intend to do it ya. Saya punya tugas dan saya akan lakukan. Apapun yang terjadi saya akan lakukan. Saya mau jadi berkat buat banyak orang. Kalau Anda nggak merasa saya jadi berkat, it's okay. Mungkin yang lain merasa diberkati oleh saya, nggak apa-apa. Mungkin Anda terlalu suci, terlalu kurus, terlalu hebat, it's okay. Saya punya tugas and I intend to do it. Saya tahu banyak orang Kristen kalau ada pesan dari firman Tuhan, lihat dulu yang ngomong siapa. Oke nggak orangnya? Kalau nggak oke, nggak mau dengerin. It's okay. Karena pesan saya nggak untuk semua orang. Pesan ini mungkin hari ini untuk Anda yang merasa down. Saya cuma mau ingat, Rasul Paulus berkata, tegarlah, tegarlah, para pria tegarlah ya, para wanita tegarlah, karena saya percaya kita ini diminta oleh Bapak Yahweh bersabar, bukan karena kita mau kalah. Kita diminta tegar dan bersabar karena kita mau menang. Jadi bersabarlah, tegarlah, karena kemenangan Anda udah dekat. Anda udah dekat teman-teman. Yang penting apa? Jangan menyerah, jangan berhenti. Jangan berhenti teman-teman. Jangan menyerah, jangan berhenti. Apapun yang orang lain tuduhkan pada Anda, it's okay. Yang tahu hati Anda hanya Bapak Yahweh. Hari ini saya berkata pada Anda, tegarlah. Bukan karena Anda mau kalah, tapi justru karena kemenangan Anda udah di depan pintu ya. Anda udah di pengkolan di kemenangan Anda. Tegarlah. Karena kemenangan Anda akan segera terjadi. Bapak Yahweh akan mengubahkan hidup Anda. Anda yang hari ini Anda kekurangan dan Anda nggak tahu salah saya di mana. It's okay. Maybe Anda nggak salah. Ya, seperti Ayub dia nggak salah.
Ya, tadi Rasul Paulus ya, nggak salahnya dia. Tapi intinya apa rekan-rekan? Whatever it is, apapun juga yang Anda alami, tegar, sabar, karena kemenangan Anda akan segera datang menjumpai Anda. Udah dekat sekali. Tetap tegar, tetap kuat. Kemenangan ada untuk Anda. Ya, jadi hari ini tegarlah dalam nama Yeshua HaMashiach. Kemenangan segera akan menjumpai Anda dalam nama Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin. Telah kita dengarkan firman Tuhan untuk kali ini. Tuhan memberkati.